Setelah masa-masa sulit era Bashar al-Assad, kini Suriah menatap masa depan cerah bersama Presiden Ahmed al-Shar'a. Bagaimana tidak, di bawah kepemimpinan al-Shar'a, Suriah mendapat sejumlah keuntungan dari dunia. Salah satunya adalah pencabutan sanksi ekonomi. Lantas, negara dan blok mana saja yang mencabut sanksi ekonomi Suriah? Simak selengkapnya dalam video berikut. Setelah sebelumnya selama pemerintahan Presiden Bashar al-Assad, Suriah dijatuhi sejumlah sanksi dari negara lain, kini masa depan Suriah mulai menemui titik terang. Ya, kabar baik datang dari Uni Eropa. Uni Eropa telah mencabut sanksi ekonomi terhadap Suriah dalam upaya membantu pemulihan negara yang dilanda perang itu. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas menawarkan Suriah jalur kehidupan yang baru, inklusif, dan damai setelah penggulingan Bashar al-Assad pada Desember 2024. Kallas juga menyebut Uni Eropa akan terus mendukung Suriah. On Syria, the ministers agreed to lift all economic sanctions while maintaining those related to Assad regime and human rights violations. This decision is reversible and conditional also on progress. There can be no peace without the path to economic recovery, and we all need a stable Syria. Is everything really ideal there? No, it is not. It's very clear, but I think we need to give the Syrian people a chance. Menteri Luar Negeri Suriah Asad al-Shaibani pun mengucapkan terima kasih kepada Uni Eropa pada Selasa 20 Mei 2025. Ia juga mengatakan keputusan Uni Eropa tersebut akan meningkatkan keamanan dan stabilitas Suriah. Kesepakatan untuk mencabut sanksi Suriah itu pun disebut sebagai perkembangan yang sangat signifikan. Dengan adanya pencabutan sanksi dari Uni Eropa, menandakan bahwa Uni Eropa mengakui otoritas yang beroperasi saat ini di Suriah. Selain itu, akan ada lebih banyak transaksi keuangan untuk membuka jalan bagi terciptanya stabilitas keuangan dan meningkatkan standar hidup rakyat di Suriah. Perubahan kebijakan Uni Eropa untuk mencabut sanksi terhadap Suriah itu terjadi setelah Amerika Serikat lebih dulu mengumumkan bahwa mereka mencabut sanksi terhadap Damaskus. Ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan sanksi AS terhadap Suriah dicabut. Pencabutan sanksi oleh AS itu pun menjadi dorongan besar bagi pemerintah di Damaskus. Trump menyebut ia memerintahkan penghentian sanksi terhadap Suriah untuk memberi mereka kesempatan meraih kejayaan. Likewise in Syria, which has seen so much misery and death, there is a new government that will hopefully succeed in stabilizing the country and keeping peace. That's what we want to see in Syria. They've had their share of travesty, war, killing, many years. That's why my administration has already taken the first steps toward restoring normal relations between the United States and Syria for the first time in more than a decade. Trump bahkan secara resmi telah bertemu dengan Presiden Suriah al-Shar'a di Riyadh pada Rabu 14 Mei 2025. Trump mengatakan keputusannya untuk mengakhiri sanksi diambil setelah berdiskusi dengan putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dan Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan. Berita pencabutan sanksi itu pun disambut dengan perayaan di ibu kota Damaskus dan di tempat lain. Ada harapan bahwa langkah itu akan membantu memulihkan ekonomi negara itu setelah lebih dari 1 dekade dilanda perang. AS hanyalah salah satu dari banyak negara yang telah menjatuhkan sanksi terhadap Suriah selama rezim al-Assad yang memerintah negara tersebut dari tahun 1971 hingga 2024. Sanksi AS sangat luas. AS awalnya menetapkan Suriah sebagai negara sponsor kelompok bersenjata pada 1979 yang menyebabkan embargo senjata dan pembatasan keuangan
termasuk pada bantuan asing. Sanksi lebih lanjut dijatuhkan pada 2004, termasuk lebih banyak pembatasan ekspor senjata dan pembatasan interaksi ekonomi Suriah dengan AS. Setelah perang di Suriah dimulai pada 2011 dan rezim Al-Assad mulai menyerang pengunjuk rasa anti pemerintah sipil, sejumlah sanksi luas lainnya dijatuhkan pada Suriah dan individu yang terkait dengan rezim. Sanksi ini termasuk pembekuan aset pemerintah Suriah yang disimpan di luar negeri, larangan investasi AS di Suriah, dan pembatasan impor minyak bumi. Kemudian setelah penggulingan Bashar al-Assad, Al-Sara'a yang kini menjadi presiden Suriah perlahan-lahan mulai mendapatkan legitimasi internasional bagi pemerintahannya. Presiden Suriah tersebut dapat melakukan perjalanan internasional dan bertemu dengan para pemimpin dunia termasuk di Arab Saudi dan Perancis. Iya, pemerintahan Suriah yang baru telah berupaya keras untuk menampilkan dirinya sebagai kekuatan moderat yang dapat diterima oleh masyarakat internasional, termasuk dengan menjauhkan diri dari kelompok-kelompok yang ditetapkan sebagai kelompok bersenjata. Suriah juga berjanji untuk bekerja sama dengan negara-negara lain dalam upaya melawan aksi kelompok bersenjata dan membuat pernyataan yang mendukung hak-hak minoritas. Suriah juga telah berupaya meyakinkan AS bahwa negara itu bukanlah ancaman, melainkan mitra potensial. Selain itu, Suriah juga bersedia terlibat dalam pembicaraan tidak langsung dengan Israel untuk meredakan ketegangan meskipun Israel telah membom Suriah dan menduduki wilayahnya. Lantas, akankah investasi kini mengalir ke Suriah? Karena peran utama AS dalam sistem keuangan global, pencabutan sanksi itu pun merupakan sinyal kepada dunia bahwa AS dapat melakukan bisnis di Suriah. Kemungkinan besar akan ada peningkatan investasi juga dari Arab dan Turki di Suriah. Ya, sanksi terhadap Suriah memang telah melemahkan perekonomian Suriah dan menimbulkan hambatan besar bagi pemerintahan baru. Pemerintah Suriah terus ditekan untuk meningkatkan taraf hidup karena tingkat pengangguran dan kemiskinan tinggi, bahkan pemadaman listrik sering terjadi. Namun kini, Suriah perlahan pulih dan bangkit dari keterpurukan usai AS dan Uni Eropa mencabut sanksi mereka terhadap Suriah. Ikuti terus berita menarik dan update lainnya hanya di YouTube Kompas.com.